Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal habbata wa bara'an nasamah wa qadara ala khalqi kulli syai'in wa indahu tamamul iradah. Kana idza arada syai'an fatakunul asya'u kulluha mawjudah fasa'adatu liman yahya fi dhilli ayatil karimah. Salatan wa salaman ala sahibil haudi wasyafa'ah ad-da'il haqqi wal aqidati salimah wa 'alal ali wa sahbil kiramil barara wa 'ala saliki manhajahu ila yaumil qiyamah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Hadirin wa hadirat, hadirin hadirat peserta atau yang hadir dalam forum komunitas pecinta Quran yang ke-15 hari ini, hari Ahad Legi, bertepatan tanggal 23 Februari 2025, bertepatan dengan 24 Sya'ban 1446. Alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk bisa melanjutkan aktivitas lapanan ini. Semoga meskipun di waktu yang akan datang yang bertepatan dengan bulan Ramadan, akhir Ramadan, sehingga kemungkinan kami undurkan ya, bulan Syawal atau setelahnya, pokoknya setelah bulan Maret itu. Ala kulli hal kita akan terus semangat dan jangan sampai kegiatan seperti ini kita hentikan ya. Semoga Allah memberikan kita istiqomah, memudahkan segala urusan kita, dan tentunya karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, semoga kita diberikan kesehatan, bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan. Hadirin hadirat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala Muhammad, shalli ala sayyidina Muhammad, wa shalli ala ali Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau yang kita rindukan, yang kita sangat mengharapkan syafaat beliau kelak pada yaumul qiyamah, dan semoga kita salah satu di antara mereka. Langsung saja ya. Salah satu di antara pelajaran yang besar dari Ramadan adalah bagaimana ketika bulan Ramadan ini nanti ya, yang sebentar lagi akan datang, kita menjadi manusia-manusia yang merdeka. Maka saya ingin menyampaikan tema tentang 12 jalan, 12 cara kita untuk memerdekakan diri kita di bulan Ramadan. Lalu dalam bahasa yang lain, materinya adalah bagaimana kita menjalani Ramadan dengan kurikulum merdeka atau Ramadan merdeka. Merdeka bukan berarti kita merdeka tidak puasa, tetapi merdeka artinya adalah kita memerdekakan diri kita dari jeratan nafsu, jeratan iblis, dan jeratan-jeratan yang lain. Kira-kira jeratan-jeratan yang lain apa saja? Perkara-perkara yang memenjarakan kita sehingga kita tidak bisa bebas dan perlu kita memerdekakan diri kita. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita supaya Ramadan nanti kita benar-benar jadi manusia merdeka, bukan manusia yang menjadi budak ya. Yang pertama, Ramadan merdeka artinya adalah Ramadanun syahrun nataharrar fihi min iblis wa wasawis. Ramadan menjadi bulan yang kita memerdekakan diri kita dari iblis dan hawa dan was-wasnya. Iblis akan selalu menggoda manusia di mana saja, kapan saja. Iblis itu kerjanya sehari 24 jam. Sementara kita ini nggak setiap menit baca Quran, nggak setiap detik zikrullah, nggak setiap saat kita membaca sholawat,
sementara iblis ini menggoda, bahkan mengalir seperti aliran darah. Maka kata Rasulullah, iblis itu mengalir seperti aliran darah, setan seperti aliran darah, maka hentikanlah aliran itu dengan berpuasa. Pertama adalah merdeka. Ramadan berarti merdeka dari iblis dan godaan-godaannya. Yang kedua, Ramadan syahrun natahar fihi minal hawa. Ramadan adalah bulan kita memerdekakan diri dari yang namanya hawa nafsu. Kalau dalam bahasa Arab itu bicara mengenai hawa, itu punya makna dua. Hawa itu keinginan yang baik, ada keinginan yang tidak baik. Cuma kalau secara umum hampir mayoritas pembahasan mengenai al-hawa itu pasti bermakna yang negatif. Maka seperti misalkan Quran mengatakan wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa, itu hawa yang negatif. Ramadan akan melatih kita untuk menahan semua keinginan. Keinginan makan, keinginan minum. Kalau bagi yang punya uang banyak, keinginan shopping misalkan ya. Keinginan memubadirkan harta. Keinginan-keinginan yang menuruti keinginan pribadi. Ini yang harus ditahan. Yang ketiga, Ramadhanu syahrun natahar fihi minal kasal wal futur wa tasrifi amal khair. Ramadan ini bulan yang kita memerdekakan diri dari yang namanya kemalasan dan menunda-nunda amal kebaikan. Yang sering jadi masalah adalah orang itu sebenarnya orang itu punya bakat potensi berbuat baik. Tetapi yang jadi masalah adalah yang sering terjadi adalah manusia itu atau seorang muslim sering ingin menunda kebaikan. Disuruh taubat nanti dulu, masih muda. Disuruh menghafal Quran nanti dulu, nanti urusan gampang. Menghafal Quran itu seumur hidup. Kalau kerja itu kalau pas sehat. Disuruh apa? Disuruh untuk kebaikan menunda. Ini Ramadan nanti musim kebaikan, maka semestinya kita merdeka dari perasaan malas tadi, perasaan menunda-nunda kebaikan. Yang keempat, Ramadan syahrun narju minawahid itqa minan nar. Ramadan ini bulan bagaimana kita memerdekakan diri kita dari api neraka. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan beramal sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Kata Rasulullah dalam hadis At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan Albani, Rasul berkata, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kullalailah. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu semua ada di setiap malam Ramadan. Semoga nanti salah satu malam Ramadan nama kita ya sama kalau orang sekarang ya, kalau namanya tercantum lulus ujian seneng, namanya tercantum lulus CPNS seneng, namanya tercantum dalam yang mendapatkan penghargaan seneng. Bagaimana kalau nama kita di bulan Ramadan nanti muncul sebagai nama yang akan dibebaskan dari api neraka? Alangkah senangnya hati ini. Makanya ini yang kita harapkan. Yang kelima, Ramadan syahrun natahar fihi min al-israf fil mubalaghati fil mubahat. Ramadan ini bulan yang kita memerdekakan diri dari apa? Berlebih-lebihan dalam perkara yang boleh. Makan minum boleh, makan minum jalan-jalan boleh. Tetapi kalau itu kemudian melalaikan kewajiban-kewajiban, ibaratnya kalau orang-orang Jawa mengatakan golek uceng kehilangan delek, mencari perkara yang kecil kehilangan perkara yang besar. Maka Ramadan ini kesempatan yang besar, jangan sampai kita kehilangan perkara yang besar malah memburu perkara-perkara yang remeh atau yang semestinya itu bisa dikondisikan. Yang keenam, Ramadan syahrun natahar fihi min hajril Quran. Ramadan kita harus memerdekakan diri kita dari apa?
dari sikap meninggalkan Al-Quran. Maksudnya adalah kita harus merdeka dari menjauhi Quran. Tetapi justru Ramadan semakin mendekatkan kita dengan Al-Quran. Jangan sampai orang Ramadan nggak Ramadan sama saja, nggak mau ngaji. Gitu. Yang ketujuh, Ramadan syahrun nataharrar minal kibri wal ananiyah. Ramadan bulan yang kita merdeka dari sombong dan egoisme, individualisme. Kita sekarang menghadapi masa ketika banyak orang yang sementing aku ngene, terserah wong arep kepiye terserah. Ini gejala-gejala kesombongan. Apalagi hari-hari ini kita mendapati generasi sekarang itu mikir awake dhewe, tidak mikir yang lain. Ini yang harus kita contohkan, kita tanamkan kepedulian dengan yang lain. Yang kedelapan, Ramadan syahrun nataharrar fi minasyak wat taraddud. Ramadan bulan yang kita harus merdeka dari setiap keraguan dan bimbang. Kita harus yakin, bukan hanya yakin bisa mudik ya, yakin mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, yakin dengan semua janji-janji Allah, harus yakin. Yang kesembilan, Ramadan syahrun nataharrar fi minal kufri wan nifaq wasyirk. Ramadan ini kita membersihkan diri kita dari segala yang kufur, nifak dan kesyirikan. Kita beribadah karena Allah, jangan sampai tercampur-campur dengan bahaya-bahaya tadi. Ramadan yang semestinya mendekatkan kita kepada Allah, jangan sampai melakukan sesuatu yang kita anggap ibadah, justru malah itu adalah sebuah kesyirikan. Jangan sampai. Berhati-hati dengan ucapan kita, jangan sampai jatuh kepada ucapan kufur, jangan sampai kita punya sikap seperti orang munafik yang suka berdusta dan mengkhianati janji. Yang ke-10, Ramadan bulan yang kita memerdekakan diri dari fanatisme. Fanatisme itu kalau kepada Islam boleh, tapi kalau fanatisme kepada golongan tertentu, merasa paling benar, merasa paling baik, ini yang harus kita hilangkan. Semua yang kaum muslimin, entah dia itu dari ormas NU, Muhammadiyah, Hidayatullah atau yang lain, puasanya sama. Mencegah dari yang batalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Laparnya sama, hausnya sama. Tidak ada yang beda. Jangan sampai itu kemudian menjadikan satu dengan yang lain kemudian merasa paling baik, merasa paling benar. Yang ke-11, Ramadan adalah bulan yang kita harus merdeka dari kebodohan terhadap ilmu agama. Ramadan kita harus mempelajari bagaimana fikih Ramadan. Ramadan kita harus tahu tentang urusan agama. Urusan agama itu penting ya. Yang terjadi adalah sekarang itu orang bukannya mendekat dengan masalah agama, tetapi malah kemudian ngacir meninggalkan urusan agama. Kenapa? Karena untuk mencari yang lain. Yang ke-12, terakhir, Ramadan adalah bulan yang kita merdekakan diri kita dari lemahnya keinginan dan lemahnya keikhlasan. Artinya kita puasa karena Allah, jangan sampai ada niat lain yang menunggangi. Contohnya puasa karena perintah Pak RT ya. Puasa karena pekewuh dengan mertua ya. Puasa karena nggak enak sama suami dan misalnya. Puasa karena ikut kata orang ya. Tapi kita harus meyakini puasa kita ini karena panggilan iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Demikian 12 poin agar kita bisa menjalani puasa dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkan dan menjalani puasa dengan sebaik-baiknya. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bittaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.